pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Pak Prabowo, Anda seorang presiden ya. Tolonglah Pak ya. Kalau berpidato itu disusun kalimatnya, disusun kata-katanya, disusun bahasanya, attitude-nya dipakai. Apalagi Anda seorang kepala negara. Anda berbicara di atas podium, di depan audiens, pakai mix, pakai peci, baju bagus, rapi. Anda juga punya staf kepresidenan, Anda juga punya aspri si Teddy. Kurang apa lagi Pak? Jadi gini ya Pak ya, berbicara di depan publik, disaksikan media sosial maupun elektronik, dan pihak partner Anda di luar negeri itu juga menyimak Pak secara tidak langsung. Apa Anda tidak malu? Terlebih ex keluarga cendana Pak. Flashback aja ke presiden-presiden kita terdahulu, baik yang masih sugeng maupun yang sudah almarhum. Apa ada yang berbicara seperti itu? Bahkan kemarin saya sempat melihat ada VT anak kecil, anak sekolah intinya, itu mengkritik Anda. Dia menanyakan kepada orang tuanya tentang kata-kata dasmu, yang mana orang tuanya menjelaskan kalau dasmu ini kata orang tuanya kepada si anak itu palelu, dan itu menurut bahasa Jawa dasmu ini itu bahasa yang kasar, bahasanya wong dalan Pak, mudeng Pak. Dan itu sangat tidak bagus diucapkan oleh seorang kepala negara. Karena apa Pak? Karena pidato Anda ini langsung tidak langsung, selain disaksikan oleh kepala negara lain atau publik, juga disaksikan oleh anak-anak Pak. Katanya Anda prihatin sama nasib anak-anak, tetapi Anda sendiri memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Wes ora usah dibesar-besarkan Mbak, kuwi fiti lama, tetapi setiap kali kepala negara kita ini berbicara, berpidato, selalu ngaco. Bahkan kalau kata-kata dasmu ini sering kali diucapkan setiap kali beliau ini berpidato, itu artinya nih loh mulutnya, cangkeme wis licin banget kesehariannya. Memang orang yang sering berbicara kotor itu mulutnya emang kotor gitu loh. Dan kata-kata kotor itu dengan fasenya diucapkan berarti kesehariannya seperti itu. Udah fix itu, enggak no debat enggak gitu loh. Ya coba aja, kalau Anda berbicara dengan seseorang atau melihat seseorang itu berbicara kasar, berarti kesehariannya seperti itu, fake itu. Jadi gini ya Pak, tolonglah Pak. Terus akhirnya Pak Presiden ini bilang, ups keceplosan, kita friend ya sama wartawan. Anda pakai teks loh Pak, dan ini sangat miris sekali. Attitude-nya sama sekali tidak ada. Ini percuma pakai teks. Terus apa juga tendensi Anda untuk berbicara seperti itu? Emang gue pikirin seperti itu. Sama artinya Pak, itu Anda menghina rakyat Anda sendiri. Terus ada yang bilang ini, video ini potongan-potongan atau sengaja di framing untuk menjelek-jelekan Prabowo. Saya mau tanya, kalau memang ini video potongan atau framingan atau gorengan ya katanya, mana video aslinya? Saya ngelihat di YouTube juga seperti ini kok, nggak ada framingan. Dan ini bukan
bukan hal yang baru sih sebenarnya untuk seorang Prabowo ya, karena kemarin-kemarin Pak Prabowo sendiri udah kebiasaan ngomong dasmu ini gitu loh. Jadi ya mau kalian itu memulai seperti apa, menganggap bahwa video ini editan, video ini framingan, video ini gorengan atau apa, ya itu namanya penjilat. Untuk saat ini loker komisaris udah penuh. Ya sabar kalau ngejilatnya. Ya mungkin kalau ngejilat ditelateni ya syukur-syukur sesuk jadi babune MPG kan ya. Gitu kalau kursi komisarisnya penuh. Saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Agenda apa di dalam Pak? Tadi kita makan malam Pak ya. Makan. Menunya apa Pak? Nasi goreng Jawa Pak? Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada pembahasan politik sama ekonomi Pak. Udahlah, nggak usah kritik pemerintah lagi, capek, nggak akan didengerin, percuma, ngapain juga. Mungkin itu perasaan yang muncul setelah kalian mendengar emang gue pikirin atau nye. Statement Pak Prabowo itu mungkin terdengar bodoh, tapi sebenarnya dalam ilmu komunikasi itu disebut minimizing. Abaikan perasaan mereka buat keluhan mereka terasa tidak penting. Cara menerapkan teknik manipulasi ini salah satunya adalah dengan meremehkan. Yang tadi sudah saya contohkan, emang gue pikirin atau nye. Cara yang kedua bisa menggunakan abaikan pengalaman mereka. Contohnya dengan menyebutkan keracunan itu hanya 0,00 sekian persen. Nah yang terakhir ada dengan ubah topik pembahasan. Teman-teman bisa nggak cariin contohnya? Dan teknik ini saya ambil dari buku siasat ya, minimizing. Nah di sini disebutkan bahwa untuk menjaga kendali, kamu bisa buat mereka merasa kecil di hadapan keluhan mereka sendiri. Jadi jangan cepat-cepat simpulin bahwa pidato itu bodoh, tapi pidato itu sebenarnya ada teknik komunikasinya. Kalian tim Tio Ardianto atau tim Fatimah Az-Zahra? Sebenarnya nggak perlu dibentur-benturin sih, keduanya punya peran masing-masing ya. Tio Ardianto itu lebih agitasional, dan Fatimah Az-Zahra itu lebih pedagogik. Ada yang membangun semangat dan solidaritas, ada juga yang membangun lewat pemahaman dan advokasi. Nah, dalam sejarah Indonesia juga ada orang-orang seperti Widji Tukul yang membangun semangat dan solidaritas lewat puisi-puisi yang menggugah. Ada juga yang seperti Munir yang bekerja lewat pemahaman dan advokasi. Tentu keduanya punya resiko masing-masing ya. Terlalu emosional itu akan menghadirkan polarisasi, tapi kalau terlalu pemahaman atau terlalu pedagogis itu juga bisa kehilangan ruang geraknya. Kalau saya ditanya tim yang mana, nggak tahu ya. Saya cuma lagi kangen sama Mbah Nun, MH Ainun aja. Wahai burung-burung ababil melesat keluar dari kesadaran pikiran anak-anak muda itu, dari zikir jiwa dan kepalan tangan mereka.